Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur jikalau hari ini kita masih mendapat anugerah Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu mari bersama-sama kita memfokuskan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan di bawah tema penguasaan diri. Nah, saudara-saudara, tentu tema penguasaan diri ini bukan tema asing bagi kita. Sudah sering kali kita dengarkan, tetapi tema ini juga yang paling sulit untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-25, ayat 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memfokuskan pada ayat yang ke-28, yaitu orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang tembok, maka kita tidak hanya bicara soal tembok yang terbuat dari batu atau dari apa. Tetapi saudara-saudaraku, hal lain yang perlu kita lihat di sana adalah ada sesuatu yang penting ketika Alkitab membicarakan sebuah tembok, yaitu berbicara tentang keamanan dan ketenangan di balik daripada tembok itu sendiri. Nah, saudara-saudara, mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa pada zaman itu, kalau kita lihat ketika firman Tuhan ini dicatat, saudara-saudara, bahwa dikatakan bahwa sebuah kota akan aman bila memiliki tembok yang kokoh dan memiliki tembok yang kuat. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya bahwa ketika seseorang tidak lagi mampu mengendalikan diri, maka segala kenyamanan, keamanan, ketertiban yang ada di dalamnya akan menjadi hancur. Ya, keamanan akan menjadi hancur seiring dengan hancurnya sebuah tembok. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat waktu Nehemia meratap di hadapan Tuhan, itu karena apa? Karena dia mendengar keadaan Israel dan tembok Yerusalem yang sudah hancur. Nah, saudaraku, lambang daripada keteguhan dan kekokohan serta kenyamanan, keamanan dari sebuah bangsa ditentukan oleh seberapa kuat dan kokohnya temboknya. Ketika tembok Yerikho juga hancur, maka pada akhirnya Israel menang, menguasai, menaklukkan daripada Yerikho itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti daripada mengendalikan diri atau menguasai diri? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penguasaan diri ini, kalau kita lihat dari arti aslinya, itu tidak hanya berbicara tentang penguasaan diri saja, tetapi dikatakan arti daripada penguasaan diri itu adalah kuasa untuk menguasai diri. Jadi saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa ketika kita ingin atau rindu mengendalikan atau menguasai diri, kita harus mengingat bahwa di balik itu harus ada kuasa. Kuasa yang mampu membangkitkan atau mempertahankan diri kita ini untuk bisa tetap menguasai diri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan kita adalah seringkali karena kita melupakan kuasa di balik daripada pengendalian diri itu. Ya, kita hanya menggunakan kuasa yang kita miliki, sementara kuasa yang kita miliki itu adalah kuasa yang terbatas, kuasa yang sudah hancur, kuasa yang sudah hilang karena dosa, sehingga kita tidak lagi mampu bisa mengendalikan diri. Tetapi yang kita
alami adalah hanya kekalahan saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya bagaimana kita bisa berhasil dan bisa mengendalikan diri dengan baik sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita adalah di dalam ayatnya yang ke-26 kita membaca bahwa seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Nah, saudaraku, pernah enggak kita menyaksikan orang benar atau yang mengatakan dirinya anak Tuhan, orang percaya, tetapi dia begitu takut ketika menghadapi orang fasik? Nah, saudaraku, tentu ini sesuatu hal yang aneh ketika kita percaya ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita, tetapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang fasik kita menjadi takut. Nah, ini sesuatu hal yang berkontradiksi atau bertolak belakang, saudara-saudara. Seharusnya seorang yang memiliki kuasa di dalam dirinya, kuasa yang dari Tuhan, maka dia akan memiliki keberanian untuk menghadapi segala kondisi apapun. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang rela mati, yang rela menghadapi apapun dengan sebuah keberanian, baik itu seperti Petrus, Paulus, dan juga kalau kita lihat Stefanus, saudara-saudara, di sana kita belajar bagaimana mereka memiliki sebuah keberanian yang sungguh luar biasa karena mereka dikuasai oleh Allah, dipimpin oleh Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika saya dan saudara merindukan sebuah pengendalian yang baik, maka kita harus sadar bahwa ada kuasa yang harus mengendalikan kita, yaitu kuasa Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru, di sana kita menemukan di dalam Galatia tentang buah roh. Ya, buah roh ada 9 unsur di sana, saudara-saudara, dan yang paling terakhir itu adalah pengendalian diri. Artinya bahwa pengendalian diri itu sangat diperlukan ketika kita hidup di dalam kasih dan mempraktekkan kasih, mempraktekkan kesabaran, mempraktekkan kelemah lembutan tanpa ada pengendalian diri, maka semua akan menjadi sia-sia. Nah, karena itu pengendalian diri itu lahir dari Allah, pengendalian itu berasal dari Allah, dan Dia yang akan mengontrol kita. Saya percaya saudara-saudara, setiap kita yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh di dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka buah roh ini ada di dalam hidup kita sekalian. Nah, karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mampu mengendalikan diri saat ada goncangan, saat ada penderitaan. Karena apa? Ada kuasa yang begitu dahsyat yang akan mengendalikan kita. Nah, sayangnya saudara-saudara, kita sering melupakan kuasa itu. Kita sering melupakan bahwa di balik tantangan yang kita hadapi itu ada kuasa yang menopang kita, dan itu adalah kegagalan kita. Nah, karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita mesti sadari bahwa hanya kuasa Allah yang dapat mengendalikan kita. Kekuatan kita tidak akan mampu. Kekuatan kita sudah dihancurkan oleh dosa. Manusia tidak ada satupun yang benar. Manusia dalam kondisinya yang sudah rusak total, tidak mampu lagi mengendalikan diri. Dia hanya bisa ikut arus. Dia hanya bisa bertahan selagi dirinya nyaman. Tetapi ketika kenyamanan dirinya sudah terganggu, maka dia tidak lagi mampu mengendalikan diri. Nah, karena itu saudara-saudara, hal yang pertama ini adalah keberhasilan kita di dalam pengendalian diri hanya bisa terjadi ketika kita memiliki kuasa dari Allah dan kita menundukkan diri di bawah kuasa Allah yang akan memberikan kita kekuatan menghadapi kondisi apapun. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah roh yang dari Allah, buah roh yang akan memimpin kita untuk dapat menguasai diri di dalam segala hal. Nah, pertanyaannya bagi kita saudara-saudara, adakah kita memiliki buah roh? Nah, buah roh ini hanya bisa ada ketika kita sudah percaya Yesus sungguh-sungguh. Maka kita akan menghasilkan buah roh, dan oleh buah roh itu akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengendalikan diri dalam keadaan apapun. Di dalam masa pandemi ini saudara-saudara, tentu kita berhadapan dengan era new normal, dan saya melihat justru di dalam era new normal ini banyak yang abnormal gitu ya. Suasananya abnormal, segala sesuatu kegiatannya menjadi abnormal.
Ya, termasuk di dalam kebaktian-kebaktian kita pun banyak hal yang tidak semestinya, yang tidak seperti biasa begitu ya. Tetapi mau tidak mau kita harus hidup dengan kondisi itu. Nah, tentu saudara-saudara, masing-masing kita ketika berhadapan dengan situasi yang abnormal ini, apakah kita juga ikut abnormal begitu ya? Tetapi justru bagi kita yang memiliki buah roh akan mampu mengendalikan diri sehingga kita tidak ikut arus dengan ketidaknormalannya, tetapi justru oleh pengendalian diri kita lah segala sesuatu, situasi apapun yang tidak normal akan kita rasakan normal. Karena apa? Kita yang mengendalikan di bawah pimpinan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Jadi jika kita mau belajar mengendalikan diri, maka tundukkan hidup kita di bawah kuasa Tuhan yang akan memberikan kita buah roh untuk mampu mengendalikan diri. Hal yang kedua, saudara-saudara, ketika kita memiliki kuasa dari Allah, maka tidak hanya mengendalikan kita dari segala hal ya, tetapi juga akan membuat kita, saudara-saudara, bisa hidup tidak ditentukan oleh orang lain atau tidak ditentukan oleh suasana. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali keadaan membuat kita frustrasi. Seringkali orang lain memegang kendali hidup kita, sehingga kadang-kadang sikap kita, cara hidup kita selalu ditentukan oleh orang lain. Misalnya saat kita mau berbuat baik, ya, kita akan berbuat baik kalau orang lain berbuat baik pada kita. Kalau orang lain bersikap baik kepada kita, maka kita baru bersikap baik kepada dia. Sangat sulit sekali bagi kita untuk bisa berbuat baik terhadap mereka yang tidak berbuat baik kepada kita. Nah, ini artinya, saudaraku, bahwa kadang-kadang kendali hidup kita itu dikontrol oleh mereka, dikontrol oleh suasana. Kalau ada banyak penderitaan, kita tidak bisa damai. Padahal saudara-saudara, kedamaian yang sejati itu adalah berasal dari Tuhan. Dan kita seringkali mengklaim aku adalah anak Tuhan. Tapi ketika penderitaan datang, justru kedamaian kita menjadi hancur. Nah, artinya saudara-saudara, ketika ada kuasa Tuhan dan ada buah roh di dalam hidup kita, itu akan memampukan kita agar kita bisa hidup tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi justru ditentukan oleh Dia yang memberi kuasa kepada kita. Nah, saudaraku, berapa banyak di antara kita yang tidak bisa tidur hanya karena memikirkan orang-orang yang membenci dirinya. Berapa banyak di antara kita hidupnya tidak menjadi tenang karena hanya selalu memikirkan sikap orang lain, perkataan orang lain terhadap diri kita. Saudaraku, itu berarti kita sedang menundukkan hidup kita di bawah kontrol orang lain. Maka kita tidak akan menjadi orang yang merdeka kalau begitu. Kalau kita di dalam suasana yang seperti itu, berarti kita tidak punya prinsip bahwa Allah lah pengontrol hidup kita. Nah, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang menundukkan dirinya kepada Tuhan, berarti dia mampu mengontrol diri, termasuk tidak dipengaruhi oleh suasana apapun di sekitarnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang tokoh nasional kita ya, yang juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie. Dia pernah memberikan pernyataan seperti ini, bahwa jikalau kamu mengalami tekanan dari orang lain yang membuat hatimu menjadi sakit, maka tetaplah tersenyum. Nah, saudaraku, apa makna dibalik daripada statement daripada almarhum ini, saudaraku? Artinya begini, seringkali suasana, seringkali tekanan itu membuat hati kita menjadi sakit. Itu berarti suasana akan mengontrol kita, memulai mencoba membuat suasana hati kita menjadi tidak damai. Tetapi saudaraku, dikatakan tetaplah tersenyum. Artinya jangan biarkan suasana hati yang sedang dikontrol oleh suasana itu membuat kamu jadi kehilangan sukacita. Kalau kita sampai kehilangan keamanan, kenyamanan, sukacita, berarti tembok kita sedang runtuh. Itu yang disebabkan, itu yang dikatakan di dalam Alkitab tadi, saudara-saudara, dari ayat yang kita baca, bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.
Maka di dalam menentukan suasana hati kita pun, saudara-saudaraku, kita perlu pengendalian diri. Jangan sampai suasana di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita menyetir dan mengontrol yang seharusnya kita bisa damai kok tanpa mereka. Tetapi gara-gara persoalan itu, gara-gara suasana itu, hati kita menjadi tidak damai. Dan ini sangat memprihatinkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa hidup kita adalah di bawah kontrol Tuhan. Kalau hidup kita di bawah kontrol Tuhan, maka suasana apapun, orang lain mau buat apapun, tidak akan bisa mempengaruhi suasana hati kita. Kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, keamanan di dalam hidup ini hanya bisa ditentukan ketika Allah hadir, bukan karena orang lain. Maka firman Tuhan berkata, memang celakalah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia terbatas, kita juga terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Karena itu Allah jauh lebih penting untuk bisa mengendalikan kita daripada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai pada akhirnya kita yang berumur 17 tahun tetapi memiliki wajah yang 71 tahun. Ya, karena apa? Kita selalu menguras tenaga, menguras pikiran, hanya memikirkan orang lain, hanya merasakan apa yang dikatakan orang lain, sehingga kadang-kadang kita menjadi terpuruk hanya karena kata-kata orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan dalam arti bahwa kita tidak mungkin masuk ke dalam suasana yang negatif. Ya, seringkali memang cercaan, hinaan, fitnah itu akan tertuju kepada kita, termasuk kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi saudaraku, suasana itu jangan sampai menguasai kita. Tetapi kita harus mengandalkan kuasa Allah yang mampu mengendalikan kita untuk bisa mencapai suasana hati yang tentram dan damai sejahtera. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya pengendalian hidup ini, sehingga kita harus sungguh-sungguh menundukkan diri kita di bawah kendali Tuhan. Jadi saudaraku, hal yang pertama tadi, kita harus sadari bahwa harus menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Dan yang kedua, akibat daripada kuasa Allah itu akan membuat hidup kita tidak lagi ditentukan oleh suasana, tetapi ditentukan oleh Dia yang berkuasa atas hidup kita. Nah, hal yang ketiga, saudara, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-27, tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Saudaraku, memang madu terkenal menjadi obat segala penyakit. Tetapi firman Tuhan katakan terlalu banyak makan madu itu tidak mendatangkan kebaikan. Yang paling praktis, saudara-saudara, semakin banyak minum madu, maka semakin banyak Anda merogoh kocek, ya. Akan semakin banyak pengeluaran kalau kita akhirnya terlalu banyak minum madu, ya. Dalam arti, saudara-saudara, adalah berlebihan, melebihi porsi, ya. Dan apa maksud daripada ini, saudara-saudaraku, adalah banyak orang yang selalu menginginkan suasana yang enak saja, gitu ya. Mereka tidak mau penderitaan, mereka mau yang baik-baik saja. Ketika suasana berkelebihan, begitu besar syukurnya kepada Tuhan. Tetapi kalau ada kekurangan dan penderitaan, seringkali sungut-sungut yang muncul. Nah, karena itu saudara-saudara, hal ini pun perlu kita kendalikan. Karena baik kecukupan maupun kekurangan itu tidak mampu mendatangkan damai sejahtera sejati bagi kita. Yang bisa mendatangkan keamanan adalah kehadiran Tuhan dan kehadiran daripada Allah Roh Kudus yang mampu mengendalikan kita setiap hari. Nah, karena itu saudara-saudara, menjadi tugas kita untuk memikirkan hal ini, bahwa dalam keadaan apapun jangan sampai kita kehilangan damai dan sejahtera. Karena itu, apa pesan daripada poin ketiga ini adalah bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersyukurlah dalam segala hal. Jangan sampai saudara-saudara, kita semua diganggu oleh suasana di sekitar kita. Penderitaan akan menghancurkan kedamaian kita. Tantangan akan menghancurkan kedamaian kita. Kekurangan akan membuat kita tidak lagi bisa bersyukur kepada Tuhan.
Karena itu Tuhan mengajarkan kita, terlalu banyak hal yang manis itu tidak baik. Tuhan juga kadang-kadang izinkan hal-hal pahit dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa semakin seimbang, bisa semakin teruji, sehingga tidak selalu yang enak saja. Tetapi Tuhan kadang-kadang memberi waktu bagi kita untuk menikmati hal yang pahit. Karena melalui yang pahit itulah kita dibentuk menjadi seorang dewasa yang bisa mengasihi Tuhan jauh lebih sungguh-sungguh. Nah, karena itu saudara-saudara, pandemi ini memang kita berharap dan kita berdoa supaya segera berlalu. Tetapi jika Tuhan masih izinkan itu terjadi, berarti kita harus bersyukur. Karena melalui pandemi ini akan justru menggali banyak potensi di dalam diri kita, sehingga potensi-potensi itu bisa semakin bertambah-tambah. Ya, saudaraku, saya percaya bahwa hari-hari ini justru kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Kita banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan dari berbagai gereja. Artinya saudara-saudara, kesempatan di tengah-tengah penderitaan itu jauh lebih banyak. Maka gunakanlah kesempatan itu dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun begini, sekalipun begini, tetapi Tuhan tetap baik di dalam kehidupan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini perlu kita ingat baik-baik. Karena apa, saudaraku? Allah turun ke dalam dunia itu, berjuang mati-matian, merelakan anaknya yang tunggal, bahkan merelakan dirinya sendiri, mati di atas kayu salib. Dengan tujuan apa? Supaya kita beroleh damai sejahtera, supaya kita diperdamaikan dengan Allah, supaya kita bisa mengalami hidup yang kekal. Maka karena itu saudara-saudara, Yesus Kristus siap menghadapi penderitaan yang sementara itu, dipermalukan, dihina di atas kayu salib. Demi apa? Demi kita mendapatkan keamanan, keselamatan di dalam kehidupan kita. Coba bayangkan jikalau Yesus Kristus ketika mau disalib, dia tidak mau disalib, maka apa yang kita hadapi? Kita tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi ketika dia merelakan dirinya melewati penderitaan yang sementara itu, dia menikmatinya dengan segala ucapan syukur, maka akhirnya penderitaan itu berlalu dan membawa kemenangan kepada kita semua. Saudara, luar biasa. Maka pandemi ini sebenarnya sedang mengasah kita untuk bisa memperoleh kemenangan. Apakah kita tetap memilih untuk bertumbuh atau mati? Seperti yang saya khotbahkan minggu yang lalu. Di tengah-tengah situasi yang demikian, kita memilih apakah mau bertumbuh di dalam iman atau justru kita mati mengenaskan karena kita dikuasai oleh suasana, kita dikuasai oleh keadaan yang membuat kita menjadi terpuruk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu penderitaan yang tidak ada jalan keluar. Kita harus ingat itu baik-baik. Tidak ada satu penderitaan yang tidak ada jalan keluar. Segala sesuatu sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan di dalam Roma 8:28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, saya dan saudara ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita telah masuk di dalam rencana Tuhan. Dan dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa berupa hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, tetapi juga dalam rupa hal-hal yang tidak baik, atau hal-hal yang menyusahkan, menyulitkan, penderitaan dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Karena itu saudara-saudara, kita harus menguasai diri kita. Kita harus mengendalikan diri kita dengan selalu menundukkan diri di bawah kuasa Tuhan. Pada akhirnya kita menjadi pemenang. Memang di dalam proses mempertahankan kebenaran itu dengan mengendalikan diri, itu tidak enak, itu tidak nyaman. Bahkan dunia seringkali menganggap itu hal-hal yang bodoh. Ya, tetapi saudaraku, justru lewat penderitaan, lewat ketaatan kita di dalam kesementaraan waktu yang Tuhan sudah izinkan terjadi itu, kita akan memperoleh kemerdekaan, kepuasan, kebebasan
yang kekal sampai selama-lamanya. Karena itu kita harus menentukan pilihan kita. Apakah kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kecukupan selalu bersyukur, atau justru kita bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh terus mengingatkan kita bahwa dosa akan menghancurkan tembok-tembok pengendalian diri kita. Tetapi kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus, kita akan menang melewatinya itu. Karena itu ketertundukan kita kepada Tuhan menentukan kemenangan kita terhadap setiap cobaan ujian yang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan menolong kita untuk bisa menang sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami semua boleh dipimpin oleh Allah, sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang begitu gampang diombang-ambingkan oleh situasi suasana yang akhirnya kami tidak mampu mengendalikan diri, tetapi justru oleh kasih dan kemurahan Tuhan, oleh kuasa Tuhan di dalam diri kami yang telah diselamatkan ini, kami mampu untuk bertahan sampai akhir. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.